saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada video yang membuat kita ini bisa ngakak dari Bambang Trimulyono. Ya, dimana video ini sebenarnya video lama, tetapi ini menjadi sangat penting ya, menjelang sidang putusan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur di pengadilan. Di mana Bambang Trimulyono dalam video itu menyajikan bahwa ya kita sedang dalam posisi kekosongan ya pemerintahan ya. Bahkan dia menyebut ya vacuum of power ya. Ada kevakuman karena ya menurutnya Pak Jokowi itu tidak sah memerintah secara de jure. Dia tidak layak menurutnya menjadi presiden kepala negara secara de jure karena ijazahnya itu katanya palsu ya. Tidak boleh ya dengan ijazah SMA yang menjadi kepala negara. Dan ini adalah sekian dari pernyataan konyol daripada Bambang Trimulyono yang memang ya sejak awal terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Bahkan dia meminta kepada Panglima TNI untuk segera mengambil sikap mengatasi situasi ya kevakuman kekuasaan ini. Untuk lebih jelasnya kita akan coba menyimak bagaimana ya kuar-kuar daripada Bambang Trimulyono terkait dengan ya kekosongan kekuasaan ini menurutnya dan ya masukannya kepada Panglima TNI ini. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali tiga kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI. Saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Ya itulah ya statement daripada Bambang Trimulyono dengan begitu bersemangat ya, dengan ya rasa jengkel yang menguasai dirinya dan rasa emosi terhadap Pak Jokowi. Dia pun menyampaikan ya dengan tegas bagaimana menurutnya bahwa ya sekarang ini kita telah terjadi kekosongan ya pemerintahan ya, dan meminta kepada Panglima TNI untuk mengambil langkah-langkah konkret ya untuk mengatasi situasi ini karena menurutnya bahwa Pak Jokowi secara de jure itu tidak lagi sah ya menjadi kepala negara. Inilah pernyataan konyol daripada si Bambang Trimulyono ini yang betul-betul menyerang dan hendak menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi secara personal maupun sebagai kepala negara. Bambang Trimulyono ini betul-betul mencari ya sedetail mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian menyerangnya. Dan kali ini ya terkait dengan kekosongan kekuasaan, tentu ini membuat kita geleng-geleng kepala. Ini Bambang Tri dia bicara ya apa dia sadar dengan apa yang dia ucapkan atau dia bicaranya ini mengigau ya. Kenapa dia sampai sejauh itu menyampaikan ya akan situasi terjadi kekosongan kekuasaan. Dan yang paling mengelikan bagi kita semua ya karena dia memberikan masukan kepada Panglima TNI dan katanya ya meminta untuk segera mengangkat ya untuk mengganti kepala pemerintahan hingga sampai pemilu 2024. Sebuah pernyataan yang menurut kita ini hanya orang-orang yang
apa ini yang kurang waras ya yang bisa membuat statement seperti itu. Dan Bambang Tri ini ya memang kalau dilihat sepertinya bicara ya seolah-olah orang yang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ya, semudah dan segampang itukah Anda mengatakan bahwa ya terjadi kekosongan pemerintahan ya. Kemudian Anda dengan mudah ya mengatakan bahwa pada masukan kepada Panglima TNI agar segera mengangkat pengganti pemerintahan ya. Padahal ya ini adalah sebuah statement konyol yang tentu punya konsekuensi ya hukum ketika Anda kemudian tidak bisa membuktikan itu. Dan apa yang terjadi ini adalah bahagian daripada kengawuran daripada Bambang Tri Mulyono akibat kecewa dan sakit hati karena ya keluarganya itu hancur berantakan. Dan hal yang membuat kita menjadi geleng-geleng kepala, kenapa ketika keluarganya itu kemudian hancur berantakan, loh kok Pak Jokowi yang disalahkan? Ini yang betul-betul membuat kita bisa tertawa ya, terpingkal-pingkal. Apa hubungannya keluarga Anda yang hancur ya ketika Anda ditahan di penjara dengan Pak Jokowi? Anda ditahan itu karena Anda melakukan sebuah ya pemberitaan hoax akibat menulis buku Jokowi Undercover yang membuat Anda kemudian itu dijatuhi pidana dan Anda pun kemudian divonis hukuman penjara. Dan selama dalam hukuman penjara itulah ya kemudian terjadilah ya petaka yang menimpa istri Anda dan keluarga Anda. Lalu ketika Anda keluar, loh kok Pak Jokowi yang disalahkan? Di mana cara berpikir saudara Bambang Tri Mulyono ini ya yang betul-betul menurut kita ini kurang waras ya, karena menimpahkan persoalan itu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berkaitan dengan ya petaka atau musibah yang menimpa keluarganya. Kita berharap bahwa dalam proses putusan nanti ini betul-betul ya hakim dengan cermat dan jeli melihat ya akan dampak-dampak sosiologis yang ditimbulkan dari berbagai ocehan-ocehan daripada Bambang Tri Mulyono yang telah membuat ya dan menyita perhatian publik. Ini telah menjadi perbincangan publik yang sedikit banyaknya telah ya menciptakan ya sifat-sifat sikap-sikap negatif ya publik terhadap Pak Jokowi akibat kuar-kuarang yang dilakukan oleh Bambang Tri Mulyono. Dan kita berharap bahwa ini segera ada kepastian hukum ya terhadap peristiwa ini, perkara ini, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kita semua supaya tidak mudah dan gampang untuk kemudian menuding seseorang apalagi pejabat negara dengan sejumlah ya tudingan-tudingan yang tidak didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.